Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa SAW wa ila alihi wa ashabihi wa ila jami'il muslimin wal muslimah wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila hadratil mu'allim wa masyayikhina wa walidina sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman nafa'ala nabi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Mana? Udah ingat lagi. Mana lagi? Wayam bagi Allah yaktara nau'a ilmin binafsihi. Halaman berapa? 19. Ya dah. Wa yambaghi li talibil ilmi, seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu, alla yakhtara, bahwa tidak memilih ia. Talibul ilmi tidak memilih nau'a ilmin binafsihi, akan macam ilmu, binafsihi dengan diri sendirinya si talibil ilmi. Jadi orang yang menuntut ilmu jangan memilih macam ilmu dengan sendirinya. Bal yufawwidu amrahu ilal ustazi, tetapi dia serahkan urusannya, ya, urusan memilih ilmu tadi dia serahkan ilal ustazi, kepada ustadz. Serahkan ustadz yang memilihkan ilmunya. Fa innal ustadzan qad hasala lahu tajarubu fi dzalika, ya, karena sesungguhnya ustadz, yaitu qad hasalalahu tajarubu, sungguh telah hasil lahu bagi ustadz at-tajarubu, oleh tajarub. Tajarub jam'u tajribah, percobaan. Sudah dia mencoba, sudah. Ini setelah kitab ini lagi diajarkan, itu sudah diujinya. Tajarub, mujarrab. Mujarrab itu ya sudah dicoba, sudah tercoba, ya. Jadi ustadznya sudah sering, sudah. Kalau setelah ini pula yang dipelajari. Jadi fa innal ustadza qad hasalalahu tajarubu, karena ustadz telah hasil bagi ustadz oleh tajarub, oleh mencoba, ya, percobaan fi dzalika ai fi ikhtiyari nau'il ilmi, pada yang demikian, pada memilih macam ilmu dia sudah biasa. Wa arafa, dan mengetahui ustadz tadi, ma yambaghi likulli ahadin, barang yang layak bagi tiap-tiap seseorang, barang yang seyogianya
likulli ahadin bagi tiap-tiap seseorang dia kenal. Wa ma yaliqu bi tabiatihi, dan barang yang layak yang patut bi tabiatihi dengan tabiat tiap-tiap seseorang. Wa kana syekhul imamul ajallu, dan adalah syekh al-imam al-ajallu yang agung, al-ustadz syekhul islam, ustadz syekhul islam Burhanul Haq Waddin, Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala yaqul, kana talabul ilmi fi zamanil awwali, adalah penuntut ilmu pada masa yang awal, pada masa dahulu, yupawwiduna umurahum, menyerahkan mereka itu penuntut ilmu yang dahulu menyerahkan amrahum, umurahum, akan urusan mereka serahkan, ya, fita'allumi, di dalam belajar mereka serahkan, ila ustadzihim, kepada guru mereka. Wa kanu yasiluna, dan adalah mereka orang yang dahulu yang menyerahkan urusannya kepada gurunya tuh, yasiluna, sampai mereka ila maksudihim wa muradihim, kepada maksud mereka dan tujuan mereka. Nah, sampai karena menyerahkan urusan kepada guru yang memilihkan ilmu tadi. Wal ana, dan sekarang, wal ana, dan orang sekarang, penuntut ilmu sekarang, yakhtaruna bi anfusihim, memilih mereka itu dengan diri mereka sendiri, memilih, tidak minta pilihkan sama guru, tapi memilih sendiri. La yahsulu, maka tidak berhasil, maksuduhum, maksud mereka yang orang sekarang yang tidak minta pilihkan kepada guru tapi memilih sendiri. Nah, minal ilmi, daripada ilmu, wal fikhi, dan di dalam fikih tidak mencapai yang dimaksud. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan diceritakan, ya, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ya Imam Bukhari, ya, rahimahullahu ta'ala, karena adalah Imam Muhammad. Jadi Bukhari itu Muhammad bin Ismail al-Bardizbah. Muhammad bin Ismail al-Bukhari tadi bada'a bi kitabis shalah, memulai belajar dengan kitab salat, ala Muhammad bin Hasan, atas Muhammad bin Hasan. Nah, faqala lahu, maka berkata Muhammad bin Hasan, lahu, bagi Muhammad bin Ismail al-Bukhari tadi, idhab, pergilah olehmu, wa ta'allam, dan belajarlah kamu, ilmal hadisi, akan ilmu hadis. Jadi Muhammad bin Hasan itu adalah murid Imam Abu Hanifah, ya, guru daripada Imam Syafi'i juga. Nah, Muhammad bin Hasan, beliau sudah pengalaman, jadi bisa memfirasati muridnya. Nah, ini yang patutnya belajar hadis. Nah, lalu disuruh belajar kamu ilmu hadis, ya. Lama ra'a, manakala mengetahui, ra'a itu melihat, tapi di sini boleh artinya mengetahui, ya. Lama ra'a,
manakala mengetahui ya Muhammad bin Hasan tadi anna dzalikal ilma, bahwasanya itu ilmu hadis, bahwasanya itu ilmu hadis, yaitu al-yaqu, lebih layak bitabaihi, dengan tabiat al-Bukhari tadi, dengan tabiatnya Imam Bukhari. Ini katanya yang cocoknya Imam Bukhari ini ngaji ilmu hadis. Nah ya, anna dzalikal ilma al-yaqu bi tabaihi wa talabal ilma, dan menuntutlah oleh Imam Bukhari tadi akan ilmal hadis. Fasara bihi, maka jadilah Imam Bukhari fihi, pada ilmu hadis, muqaddaman ya. Muqaddam itu ya terkedepan, maju ya, ala jami aimmatil hadis, mengalahkan sekalian imam-imam hadis. Dia orang yang terkedepan, yang maju, mengalahkan sekalian imam-imam hadis. Nah, memang pas. Wayam bagi seyugianya, wayam bagi seyugianya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, alla yajlisa qariban, bahwa tidak duduk si talibul ilmi qariban, dekat ya, minal ustadzi, daripada guru, hindas sabqi, ketika belajar jangan dekat ya, duduknya dengan guru, bigairi daruratin, tanpa terpaksa. Beliam bagi ayakuna, tetapi seyugianya bahwa ada, bainahu, antara talibil ilmi, antara si murid tadi, wa bainal ustadzi, dan antara guru, qadrul qausi, kadar kaus itu busur ya. Nah kalau ini anak panahnya, yang ininya busur, nah sekedar busur, jangan mepet, duduknya jangan mepet. Kalau tidak darurat, terpaksa, kalau terpaksa tidak apa-apa. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, fa innahu, maka sesungguhnya, kaunuma bainal muallim wal muta'allim miqdar al-qaus, sesungguhnya keadaan antara murid dan guru kadar busur tadi, nah kadar sehastalah, nah itu adalah akrabu, lebih dekat, ila ta'zimi, kepada membesarkan. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyah tariza, dan seyugianya bagi orang yang menuntut ilmu, ayyah tariza, bahwa memelihara, talibul ilmi memelihara, anil akhlaqidz dzamimati, daripada pekerti yang tercela. Seyugianya orang yang menuntut ilmu itu adalah memelihara daripada akhlak-akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyatun, sesungguhnya itu akhlak yang tercela itu kilabun ma'nawiyatun, diserupakan dengan kilab, anjing. Nah, ma'nawiyah yang bangsa maknawi, bukan yang hissi, bukan anjing yang nampak itu, yang itu makan tulang itu lain.
Nah, jadi akhlak yang tercela itu diserupakan dengan anjing. Nah, akhlak tadi fauqal ilmi, di atas daripada ilmu. Jadi ilmu itu macam garam, akhlak macam tepung. Akhlak macam tepung, artinya terbanyak akhlak pada ilmunya. Kalau terbanyak garamnya, ya apa, asin lah. Jadi biar banyak berilmu, kalau akhlaknya ngedada, jangan merasa awak anak tuan guru, anak wali, anak siapa. Akhlak yang perlu. Ya, biar anak siapa, yang penting akhlak. Biar anak maling, biar anak perampok, tapi akhlaknya baik. Sebab bapak tidak bisa memilih. Salah milih bapak, kita kan bisa kan milih bapak. Mau anak siapa tak bisa. Cuma pekerti ya, akhlak bisa. Nah, hendak dihormati macam ayahnya. Ayahnya semua orang menghormati, anaknya hendak dihormati macam ayahnya. Tapi kelakuannya kada sama awan ayahnya. Macam mana? Kelakuannya buruk, mana orang menghormati? Apalagi kalau sudah bapaknya mati, ada dihiraukan orang lagi. Yang penting akhlaknya yang penting. Wa qad qala Rasulullah, sungguh telah berfirman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Tidak masuk malaikat akan rumah fihi yang ada pada itu bait, pada rumah, suratun gambar, ya. Nah, gambar tentu gambar yang berorang, bukan gambar yang berpotret. Yang gambar ya gambar patung, au kalbun atau anjing. Nah, jadi rumah yang ada anjing kada dimasuki oleh malaikat rahmat, ya. Jadi kalau berakhlak tidak baik sama dengan anjing, berarti malaikat rahmat juga tidak mau masuk situ, ya. Halus syahidnya di sana. Wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki. Hanya saja belajar manusia akan ilmu, ya, biwasitatil malaikat, malaki dengan perantaraan malaikat. Nah, malaikat mendoakan akan orang yang menuntut ilmu. Nah, ya. Wal akhlaqu, betul ya. Wal akhlaqu, mulai lagi. Wal akhlaqu dzamimatu, bermula akhlak yang tercela, tu'rafu bisa dikenal, bisa diketahui, fi kitabil akhlaqi, pada kitab akhlak. Jadi kalau anak tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tercela, itu terkandung di dalam kitab pelajaran akhlak. Nah, wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Ini nanu tertinggal alifnya, nah kitab aku. Kalau di dalam betul. Wa kitabuna hadza
Dan kitab kita yang ini kitab taklim nih, la yahtamilu, tidak mengandung ya bayanaha, akan penjelasan akhlak. Nah, tidak mengandung ini pembahasan akhlak kitab kita nih, sebab kitab kita ini ringkas. Nah, jadi itu ada kitabnya spesial, yaitu kitab akhlak. Khususan teristimewa lagi dijaga ya anit takaburi, daripada sifat takabur. Khususnya lagi, teristimewa lagi, dijaga daripada sifat takabur, sombong. Qila al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Wah, Qila dikata orang al ilmu bermula ilmu, yaitu harbun ya musuh. Harbun itu perang, musuh ya. Lil muta'ali, bagi orang yang sombong. Kasaili, seperti banjir. Harbun itu adalah musuh. Lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi musuhnya adalah banjir. Biar tinggi, kalau sudah banjir tenggelam dia. Masjid Agung kemarin banjir, tenggelam. Ya. Pompa aja. Hah? Pesan pompa. Nah, Pak Bupati sendiri yang datang situ mimpin. Nah, ngeringkan lah. Kalau orang biasa bisa kadidihireninya, Pak Bupati sendiri datang. Itu musuh tempat yang tinggi, banjir. Sama musuhnya sombong, apa tadi tuh? Ilmu tuh musuh bagi orang yang sombong. Apa artinya? Kalau sombong tidak akan dapat ilmu, sebab musuh. Sombong musuh dengan ilmu. Kalau sombong tidak dapat ilmu. La yata'allamul ilma mustaksirun, ada yang mustakbirun. Nah, tidak akan mau belajar ilmu orang yang sombong. Mau, kita sudah sarjana tadi, kenapa belajar? Gurunya itu aliyah aja kada tamat. Ada besano belajaran haji ya, jadi orang ini udah sarjana. Kau ngapa kata belajar? Ikut belajar, baca sendiri, bacalah kalau bisa. Lagi kita boleh juga, sekalipun bisa tidak boleh kalau belajar ya, nanti ada diselipkan oleh setan. Kalau kada berguru perasa asa betul, padahal kada betul. Ada orang perempuan, aku cium Hajarul Aswad tadi 6 kali kata dia. Terus ditanya, ibu sedang ihram enggak? Iya. Orang sedang ihram tidak boleh mencium Hajarul Aswad. Kenapa? Sebab Hajarul Aswad berminyak wangi. Orang ihram tidak boleh minyak wangi. Nah, kan berarti dia ada paham tuh. Itu apa namanya? Makam Ibrahim. Itu makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tidak. Makam itu isim zaman, tempat berdiri, qama berdiri, makam tempat berdiri Nabi Ibrahim pada waktu memasang batu, masang batu Baitullah, masang dinding batu. Itu makam, tadi tempat berdiri.
Ada bekas telapaknya di situ. Itu kadang orang-orang nang luar tuh dipeluknya nangis-nangis. Padahal itu berminyak wangi, melikir minyak wanginya. Jarak swat. Ada itu tadi makam Ibrahim ya, Hajar Aswad ya juga minyak wangi juga. Jadi kan kalau kadang ngaji baca itu kadang-kadang bukan semua kita pada penjelasannya dong. Tidak bisa kalau baca sendiri. Dia sarjana penataran haji. Itu kata kalau melontar tiangnya yang dilontar. Tidak boleh itu. Ya. Tidak sah kalau itu kan tiang itu cuma tanda nanti untuk menuju tempatnya itu kan ada tiang. Itu cuma tanda yang dilempar di lubangnya itu yang dilempar. Bukan tiangnya. Kalau orang alim tidak sah. Tapi kalau orang awam dia hendak melempar ke dalam lempar situ terjatuh salah. Nah, itu kalau ada belajar kada bisa. Aku ini belajar itu 20 kali ada kata orang sebelum naik haji. Dan itu 2 tahun belang aku mau ulang. Sebelum naik haji, tapi aku udah tahu belum pada hendak naik haji udah tahu. Itu 2 tahun ada sampai tiap malam sampai jam 1 aku mutalaah. Sampai sekarang nih telaah setiap hari insya Allah saya mutalaah naik haji ngalih. Nah, bukannya itu pun sampai di sana ada aku ragu-ragu. Padahal sudah melajari udah berapa puluh kali sudah melajari tamat. Aku melajari kan kitab naik haji kan supaya sampai di sana. Waduh bingung aku. Ya apa nih caranya? Kalau aku laksanakan kalau salah. Jadi nanya aku keliling. Nanya dengan orang Mesir, dengan orang mana-mana nanya. Ya. Kada puas ya aku nanya sekali nanya dengan orang yang sekolah di sana orang Malaysia baru agak jelas sedikit mau bahasa Arab aku ada tapi bisa banget juga bisa sedikit kalau dianya orang tuh orang Mesir lancar lah dia nah sudah melajari ini berapa puluh tahun aku pas naik haji kan melajari ada tahun 2000, sekarang 2023. Berarti 23 tahun sudah. Melajari sampai tahun melajari. Berapa bulan setahun untuk melajari. Itu pun masih payah. Ya. Nah. Mana tadi? Ini cerita sombong tadi lah. Nah. Sudah jadi kiai, kelintak lagi ngaji. Apa jatuh murid aku? Ada berpilih, murid kan? Apa lah? Bukan kita belajar sama murid, terus direndahkan orang, udah. Ya, saya ada guru saya yang belajar dengan saya. Sebelum saya mondok, beliau ngelajari saya. Saya pulang. Beliau ikut belajar dengan saya. Itu bukan saya saya menghormatinya bukan main lagi. Mailangnya sama gurunya. Ya. Nah. Ada kita menghinakan. Memang dulunya beliau cuma sampai Qatar ngajinya. Sekarang kita mulai jadi menakil belajar. Beliau belajar ada apa-apa. Yang wali terkenal banyak karomahnya ya Kiai Khalil Bangkalan Madura itu guru ulama-ulama Indonesia di antara murid beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar ngaji jadi susuruhan Kiai Khalil suruh merawat kuda, beri makani kuda apa segala macam. Akhirnya alim, ada Syekh Hasyim Asy'ari alim. Beliau ngaji, padahal wali. Ada sombong, ada sombong. Wali mana lah sombong. Jadi wali.
sombong di hadapan jadi wali. Ya. Nah, padahal terkenal macam-macam tuh. Karamat beliau banyak. Masih mau ngaji dengan muridnya, kata Bu Ireng. Tuan Guru Sapat, ada guru beliau mendengar Tuan Guru Sapat yang tadi beliau ada tahu mungkin ada guru kata dia nang majar ya, guru Tuan Guru Sapat ini lagi dulu ngaji beliau di Mekah, alim pulang kali belajar pakai sampan datang. Tuan Guru Sapat tahu nih hendak belajar Pak Guruan, tapi kan ya memang alim beliau ya dulu kan mungkin belajari alibatai mungkin belajarinya, tapi gurunya diangkat beliau dari sampan tuh diangkat, ya gurunya mau belajar sama muridnya menghormati diangkatnya naik ke atas yang itu. Jadi kalau tadi sombong musuh ilmu, kad dapat ilmu. Kalau sombong kad dapat ilmu. Fakam abdun yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Berapa banyak hamba sahaya, tekanan ini tekan bawah ya. Wakila bijiddin la bi jaddin kula mujiddin. Al jaddul awal fil misra'il awal bi fathil jim. Wakila bi jaddin gitu. Bifathil jim bimaknal bukhti wad daulah, sani bikasril jim bimaknal jahdi wassayi. Bijaddin la bijiddin kullu majdin. Nah, yakni kullal majdi wal azamati bifadlillah wa taqdirihi la bil jiddi was sa'yi lakin la budda min iqtirabi talabi was sa'yi hatta yadhhara fadlullahi ta'ala. Jadi bijaddin dengan nasib ya, dengan nasib, udah nasib sudah ditentukan Allah, dia ini nasibnya alim. La bijiddin, tidak dengan kesungguhan. Kullu majdin, tiap-tiap keagungan. Orang tuh jadi agung itu sudah nasibnya, sudah dari sananya gampang. Ya. Nah, itu yang banyak karangannya bahasa Arab itu buta orangnya, buta, umur 4 tahun buta. Ada yang menceritakan beliau itu mamanya goreng kacang di dekat, terlompat kacang entah mercik, buta oleh 4 tahun. Itu ngaji sampai bisa banyak ngarang kitab. Ada yang tidak percaya, cuman kata bisa mengarang kitab yang besar-besar ya, sedangkan orangnya buta. Bukan tadi kan kesungguhan, bukan, sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang menghendaki. Siapa yang dikehendaki Allah jadi besar-besar. Ini kalau yang baru-baru ini yang viral itu Putri Haryani. Tahu kah? Ada kah? Nah, kalau aku itu sering aku menangis merenungkan cuman ya, dia
Orangnya buta tapi hafal Quran, hafal. Bagus pulang suaranya. Nomor 1 tandingan belagu di Amerika, dikasih duit 7 triliun. Siapa jadi duit baru dapat 7 triliun? Hah? Padahal orangnya buta, umur 2 tahun buta. Dari sananya sudah hebat, kata Tuhan nanti hebat. Tapi ya pahal jaddun bila jaddin bimajdi, maka mana ada ya nasib tadi tanpa kesungguhan bimajdi jadi agung. Sungguh dia tuh sungguh belajarnya, bukan mainnya, sungguhnya tak. Sedang hafal lagu-lagu hafal, lagu Padang hafal, lagu Banjar, Kota Baru gunungnya Bamiga, bagus pulang suaranya. Bamiga ombak menampur di salah karang, ya kan? Nah, itu lagu anak bahari, aku ini biduan lagi dulu. Banyak lagu-lagu hafal juga dulu, tapi ku tinggalkan tuh. Tapi sewaktu-waktu menghibur bisa. Ini Dede nang tahunya burung nuri terbang tinggi, balik pohon atas dahan. Masih ya beri hafal. Jadi sudah dari sana. Tapi adakah tadi tuh mujur, ya nasib yang sudah ditentukan tuh tanpa bersungguh-sungguh. Jadi, kalau sungguh-sungguh bahasa Inggrisnya bukan main. Padahal umurnya baru 17 tahun. Kalah yang, ya, kalah yang S berapa lah bahasa Inggrisnya. Lancar banget bahasa Inggrisnya. Aku mikir akan tuh. Bahasa Indonesia itu sudahnya Pak. Nah apa-apa istilah tuh kadang ngerti. Tahu presiden ngerti ya kalau cakap sama presiden. Jadi mau diundang lagi di Malaysia. Tuh konser. Dikasih 1 triliun. Gak bisa 1 triliun. Tapi dia memang sungguh. Memang dari sananya ya. Tapi sungguh macam itu tadi Al-Haddad tadi, ada yang nggak percaya macam mana dia bisa mengarang kitab, orangnya buta, ikut ngaji dengan beliau jauh di belakang itu ngajian. Nah, nanti dulu kata beliau ngajian ini orang sebelum ngaji kan disurungi kopi, surungi kopi. Si anu bin si anu nanti dulu minum. Di cangkirnya itu ada lalat. Padahal jauh orangnya. Dari mana beliau bisa melihat? Bisa melihat tuh dari mana? Pada di cangkirnya ada lalat. Buangi dulu lalatnya. Nah, baru minum. Jadi jangan diminum dulu. Baru minta ampun dengan beliau. Tadi ngeritik, mana bisa orang tidak nampak bisa mengarang. Ini mana bisa mengalahkan orang yang melihat. Main piano otodidak kata dia, belajar sendiri, kita dilajarikan. Nah bisa ya, dia belajar sendiri bisa, tapi sungguh juga sungguh ya. Nah, jadi itu artinya mana adakah yang mujur sifat beruntung tadi tanpa bersungguh-sungguh jadi besar. Mesti bersungguh-sungguh. Kita sebab tidak tahu nasib kita tadi kan tidak tahu, sudah ada ketentuan Tuhan, tapi bersungguh-sungguh dulu kita, bersungguh-sungguh. Cuma kadang-kadang dihina orang, jangan peduli, kada peduli. Kadang-kadang keluarga kita sendiri yang menghinakan.
Jadi pakam abdun yakumu maqamahurin. Berapa banyak hamba budak menempati di tempat orang merdeka. Orangnya hamba sahaya. Ya. Ada hamba sahaya sudah tua. Orangnya sudah tua. Jadi mau dijual di pasar. Sekarang tidak ada lagi hamba sahaya, itu dulu banyak hamba sahaya dijual orang lah. Nah, di daerah Arab sana lah. Hamba sahaya tuh boleh diperjual belikan. Asalnya macam mana hamba sahaya? Asalnya ini sebagian ya. Orang kafir berperang dengan orang Islam, dapat ditawan. Tawanan itu pemerintah, kepala negara diberi pilihan, 4 pilihan. Bisa dilepaskan begitu saja, bisa. Ya. Bisa dimintai tebusan, kalau nebus sekian kamu dibebaskan. Bisa dijadikan hamba sahaya. Ya. Nah, bisa dibunuh kalau laki-laki. Jadi 4 pilihan. Itu asalnya macam itu. Jadi kalau yang dijadikan hamba sahaya itu bekerja, hasil kerjanya untuk tuannya yang dapat bagian. Di antara tentara tadi kan dibagi barang rampasan perang, dibagi. Siapa yang dapat bagian tadi? Nah, hamba sahaya tuh boleh dipekerjakan, pekerjaannya hasilnya untuk tuannya. Dia hanya dikasih makan seperlunya, dikasih minum sekedarnya. Nah, kasih pakaian sekedarnya. Semua hasil kalau dia berdagang untuk tuannya. Itu hamba sahaya. Nah, bisa hamba sahaya kalau kita kan merdeka, bebas, kalau kerja untuk kita lah hasilnya. Kalau itu kerja untuk tuannya. Kalau perempuan itu bisa, ya disetubuhi bisa. Kalau perempuan hamba sahaya. Nah, banyak hamba sahaya ya. Nah, pakam ya abdin yaqumu maqama hurrin. Berapa banyak hamba? Jadi pakam abdin, pakam min abdin gitu ya. Berapa banyak hamba sahaya yang menempati di tempat orang merdeka. Jadi cerita saya tadi, ada hamba sahaya perempuan tua. Mau orang kadang mau lagi, kenapa untuk begawi tidak bisa lagi, kan disuruh begawi. Ya. Bisa tubuhi gini udah tuha kada tapi hendak lagi. Kulitnya kayak nang seng. Karas sudah zaman makaras tahun 6 kilau gitu deh. Ada hendak lagi. Rupanya ada nang kesian beli. Sekali dibeli, aku udah apa-apa kata dia, kerja. Seharian kerja tapi malam aku minta jangan kerja. Rupanya malam tuh beribadah aja dia. Sekalinya kelihatan. Ininya terang padahal tidak ada lampu di dalam. Oh, rupanya wali keramat. Nah, dihaliong banget tuh oleh tuannya tadi. Ya, dihormati betul, diagungkan. Ya. Nah. Jadi banyak hamba sahaya tapi menempati di tempat orang merdeka. Rabiatul Adawiyah kan pernah cerita wali itu. Itu 400 rakaat malaman sembahyang. Kalau lelaki kata tahan kata dia 400, berarti aku yang laki-laki. Nah, jadi banyak wali-wali padahal hamba sahaya. Itu artinya tadi pakam abdin yaqumu maqama hurrin. Berapa banyak hamba sahaya menempati di tempat orang merdeka karena akhlak sama Allah, akhlak sama manusia, ya sama makhluk. Dengan makhluk akhlak juga. Jangan macam binatang. Tentang binatang jahat, kecuali nang disuruh membunuh, ya ular kan,
Tapi kadang-kadang orang ada tuh ini bunuh ular. Aku ada dipanggil orang di rumah orang tuh ada 50-an ular. Macam mana Ustaz? Ya aku kan di sini nih di Lingai ini di samping rumah nih asalnya. Ya. Pohon-pohon, rumput-rumput apa. Di Lingai ya naikkan nya ke rumah. Aku dipanggil gitu. Takut kedua ini menempati. Dan bini kedua ini lagi di rumah tuh. Nah, banyak ular 50. Aku bilang itulah akibatnya jadi bersihkan situ. Dia lagi tempat dia ya naikkan hanya ke rumah. Arifku bid-dha'ifi min khuluqis syarifi. Belas kasihan dengan orang yang lemah itu termasuk pekerti yang mulia. Orang minta sedekah di sisi pak itu bukan akhlak yang mulia. Mun bisa memberi, beri. Kalau kada bisa, janganlah dikasarilah. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Ini pasal pada menjelaskan al-jiddi. Al-jiddi bersungguh-sungguh. Wal muwadzabati dan muwadzabah. Muwadzabah itu al-mudawamah, tekun. Al-mudawamah itu tekun. Dawamah asalnya mengakali terus. Jangan hari ini belajar besok pare. Menghafal sehari 10 hari pare. Itu tidak muwadzabah artinya. Muwadzabah al-mudawamah. Mudawamah kawan saya di kamar saya, Muhammad Taha namanya. Dia tuh satu malam tidak lebih dari satu menghafal Alfiah. Kalau aku 10, 15 malaman. Nanti besok pare. Ya. Nah, dia terus hafal dia Alfiah hafal. Dia balik-balik santri kalong namanya, bulik-bulik tuh. Ya, kalau orang pondok kan bilang santri kalong yang tidak mukim. Mukim itu kan tetap. Jadi dia pulang balik. Aku ini kata dia kalah dengan orang yang mukim. 2 jam aku kalah. 1 jam pergi, 1 jam balik. 2 jam aku kalah. Jadi di sepeda itu sambil bersepeda sambil menghafal Quran. Hafal. Nah, 2 jam kata dia kok. Terbuang waktu aku 2 jam di sepeda tadi. Digunakannya hafal, tapi mudawamah terus hafal Quran dia, bukan main. Kalau pintarnya kan kurang lebih lah, cuma muwadzabahnya tadi. Ya lain kalau yang pintar banget tuh lain. Orang pintar banget tuh. Fathul Mu'in misalnya hafal. Gus Isam, sepupu Gus Dur, anak Ibu Khadijah. Yang datang sini kemarin ada ke rumah aku ada. Itu adiknya, aku udah tahu dengan beliau tuh. Beliau tuh di Jakarta dulu mungkin. Kalau Gus Isamnya aku tahu. Itu tafsir Jalalain hafal Gus Isam tuh. Itu lainnya ada bisa diturutin entah. Ya. Kalau kitab kecil-kecil dia dengar aja hafal. Bukan dihafal. Nah, itu lain itu. Itu jarang macam itu tuh. Ya. Itu bisa laduni tuh. Wafi laduni kalla wafi. Nah, laduni itu kalla sedikit. Yang dapat ilmu laduni itu sedikit. Ini yang sekarang yang terkenal viral banget Gus Baha. Ya. Nah, beliau hafalnya bukan main Al-Quran. Aku musuh aku cuma satu deh. Gus Isam. Apa?
Gus Isam tuh kan tafsirnya hafal, bukan Qurannya aja. Tafsir Jalain hafal, Fathul Mu'in hafal, ya, apalagi kitab Mahali hafal. Ya mengajari kan di kitab mana? Mana jadi itu? Mana lagi kan terjadi? Sini udah, teruslah lagi hafal. Itu kalau satu, nah, koset tuh satu, dititis padam tuh satu bait hafal, 5 hafal. Kalau kita mungkin diulang-ulang berapa kali, 100 kali baru hafal. Itu ada bisa tuh. Itu macam Gus Dur. Gus Dur tuh hafal Quran. Cuma keistimewaan Gus Dur ada bisa berbilang. Kalau yang lain kan, kiai yang lain berbilang. Saya masih sudah kecil sudah hafal Quran. Gus Dur lagi kecil sudah hafal, tak pernah bilang. Baru beliau meninggal baru tahu. Itu Gus Dur tuh orangnya pemurah, jadi presiden membeli bakso aja berhutang, ada duitnya 3 kopor ya, nanti kalau saya mati bagi-bagikan. Itu miliar duitnya. Dan anehnya malah sudah ada nama-namanya. Duit itu masuk dalam amplop, di kopornya udah amplop, dan ada namanya dan ada alamatnya. Dari mana beliau tahu itu? Makanya wali gitu lah. Sehari ini 3.000-an lah. Ya, yang ziarah itu 3.000 bisa sampai 10.000 sehari. Makanya dibikinkan di dalam itu. Aku sekolah di situ kan kemarin. Sekolahnya aku di Tubuhilang. Tapi sih tak ada lama juga lah. Ada kayak kawan saya 12 tahun lebih, aku 4 tahun kurang sebulan. Pulang, sebab sudah ditunangkan. Tunangan sudah menunggu. Wal himmati, dan himmah. Ya, himmahnya tinggi. Ya. Jadi jangan aku macam guru tuh jadilah itu tak ke bawah dah. Ya. Aku kata Imam Ghazali kalau salah. Aku hendaknya macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan kata Nabi pintunya, ya, pintunya ilmu. Saya gudangnya. Sayyidina Ali pintunya. Hendaknya sama macam Sayyidina Ali, cuma macam inilah jadinya kok. Ada macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berapa puluh pertanyaan, ya. Nah, apa namanya nih? Satu pertanyaan jawabannya itu berpuluh-puluh. Nah. Jadi mesti tinggi, ya. Kalau hendak macam gurunya tadi mesti tinggi sedikit pada gurunya, baru sama macam gurunya tinggi, cita-citanya mesti lebih tinggi. Nah. Aku asal bisa baca jadiam. Jadiam itu ada mau nanti. Itu arti himmah. Mesti tinggi cita-citanya. Aku hendak macam Putri Aryani. Itu tak ke bawah toh. Mesti lebih tinggi dari itu baru bisa sama. Cita-cita harus tinggi. Tsumma la Buddha, kemudian mesti. Ya. Bagi orang yang menuntut ilmu tadi mesti minal jiddi, daripada bersungguh-sungguh, wal muwadzabati, dan tekun, ya, berkekalan, wal mulazamah, dan menetapi litalibil ilmi, wa ilaihi ay wa ila luzumi hadhil ma'ani litalibil ilmi, dan kepada ini menetapi yang tersebut tadi, bersungguh-sungguh, muadzabah, mulazamah, isyarah fil Quran, ada isyarat di dalam Al-Quran. Mana isyaratnya? Ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala fil Qur'ani, qauluhu ta'ala
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, bermula mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Nah ini tadi isyarat kepada jiddi, tadi bersungguh-sungguh adalah fina, menuju jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami tunjuki akan mereka yang bersungguh-sungguh, subulana, akan jalan sampai kepada kami. Maknahu ala qaulin ala qaulil fudail walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal ilmi, macam itu maknanya menurut Fudail. Fudail itu, Imam Fudail itu asalnya perampok besar, ya, lalu bertobat mendengar ayat yang menunjukkan supaya orang tadi sadar, tapi bertobat langsung, bertobat taubatan nasuha, jadi ulama besar, ulama tasawuf besar. Kata beliau tafsirnya tuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tuh tafsirnya walladzina jahadu fi talabil ilmi, orang yang bersungguh-sungguh pada menuntut ilmu, lanahdiyahum subulal ilmi, akan kami tunjuki jalan ilmu. Nah dengan itu orang. Wakila, dan dikata orang, man talaba syai'an wajada, barang siapa yang menuntut sesuatu dan bersungguh-sungguh ia wajada, maka mendapati dia. Sungguh-sungguh dapat. Ya, saya mau beli kitab Sarah Hikam 4 juzuk. Ini yang ngasih kabar itu Ustadz Maki, katanya Tuan Guru Bakhit, yang ada punya itu cuma Tuan Guru Bakhit, kata beliau, yang ada punya tuh. Saya tanya belinya di mana? Di Mekah. Di Mekah tokonya apa? Saya catat, ada yang ke Mekah, minta carikan. Itu kitab tasawuf kalau di Mekah tidak boleh orang jual terang-terangan, tidak boleh. Jadi dijualnya di gudang ada tanya situ dengan toko kitab ada, tapi di gudang. Nanti lepas sembahyang asar dapat. Sungguh-sungguh cari dapat. Ya. Padahal payah dapatnya. Di Mekah ada terang-terangan, pulang ada boleh terang-terangan. Kalau tasawuf ada boleh dijual, kalau fikih boleh dijual. Tasawuf namanya paham Wahabi. Wahabi itu dianggap, ya, kalau tasawuf tuh menghambat kemajuan. Padahal kalau tasawuf korupsi ada kalau memang kayak gitu. Dan sugih, Tuan Guru sakumpul sugih main, sugihnya bukan main, ya. Dahulu aja punya toko berlian 6, supermarket lagi punya supermarket. Kata orang udah tahu juga. Mobilnya kayak mobil presiden tuh, 7 yang mengiring kalau beliau pergi. Jadi kalau dulu saya ngikuti, paling sugih orang Islam, Raja Brunei. Itu lagi dulu nomor 1 Raja Brunei, paling sugih di dunia. Nomor 2 Raja Fahd,
Dulu waktu saya ngikuti, saya sering baca koran dulu. Kalau sekarang kadang baca koran tapi di YouTube. Kalau di TV ketinggalan tuh, ketinggalan berita tuh. Kalau ngikuti berita di YouTube, kalau di TV ketinggalan. Adik saya di Jambi, aku tanya ini tahu udah berita ini, udah tahu, ini pakai TV cuman. Buka YouTube pada bisa pulang, milih-milih. Aku ini banyak bang gurunya nolak jadi. Pada bisa nanya. Man talaba syai'an wajada barang siapa menuntutkan sesuatu dan bersungguh-sungguh wajada maka dia mendapat asal bersungguh-sungguh. Man qara'al baba walaja. Nah, siapa yang mengetuk pintu dan bersungguh-sungguh dia mengetuk walaja dia akan bisa masuk. Kadang bukai sekali katok terus akhirnya muyak jona di dalam. Bukailah. Nah, ada di Wenjer orang minta sedekah. Ya. Umpat assalamualaikum, umpat bersedekah. Itu macamnya dia yang bersedekah. Ya. Umpat assalamualaikum, umpat bersedekah. Pokoknya ditungguinya itu kadang jauh dia. Orang kadang bagi jauh dia. Cuma yang bagi ini banyak yang bengak. Masuk beras, masukkan lagi padi, masuk pisang, masuk apa nanti mamanya di rumah yang milih itu mamanya kesian milih. Tapi itu kan dapat sungguh-sungguh dapat dia. Dia kan ditinggalkannya jauh, nggak dikasih, sing lah dikasih apa? Campur di situ, kue campur, pisang campur. Asal apa aja dibaginya mah, udah mau lagi biar dia berjauh. Nah ini artinya kalau perlu bersungguh, nuntut ilmu juga bersungguh. Kila bikadri mata tamanna tanah bikadri tata mata ta'anna ya tanah lumata tamanna. Dikatakan orang bikadri mata ta'anna menurut kadar penat kamu ya tanah lumata tamanna kamu mencapai apa yang kamu cita-cita. Banyak penatnya banyak dapatnya, sedikit penatnya sedikit dapatnya. Belajar kadang membaca lalu ujian nah dapatnya ya sedikit dapatnya kalau sungguh. Saya dulu ada kawan itu mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 naik ke PGA nomor 1 terus dia. Saya mau pindah nih. Tahun ini saya mau pindah sekolah. Tahun terakhir mesti saya nomor 1. Itu aku membacanya sampai jam 4 subuh tuh. Terus mulai pulang sekolah baca sampai jam 4 subuh. Pokoknya aku nomor 1. Ya nomor 1. Kadar kesungguhan itulah yang kamu dapat. Jadi sungguh dapat. Tapi kalau macam di Jawa saya udah bisa. Kok kecamatan sungguhnya udah bisa. Kawan aku tuh melihat ke papan tulis tuh hafal deh. Makinuddin tadi aku ke Banjar singgah di Pondok Tebu Ireng. Aku cari beliau udah meninggal. Terus sebangku dengan aku tuh. Kadang-kadangnya tak nanya gurunya, aku tarik tangannya, udah boleh nanya. Dia hafal, yang ditanyakan tuh dia udah hafal. Dia dengar aja kalau kitab kecil tuh hafal dia. Ini aku biar kayak apa, wah hafal lawan ini udah bisa. Maka semuanya pula bisa. Semuanya ilmu dari sananya. Sudah dari sananya. Matematik, gurunya baru bikinkan. Ya, sebentar ya sudah selesai. Padahal gurunya se-Jawa Timur nomor 1 gurunya tuh. Masih hebat dia lagi pada gurunya. Nah,
Bahasa Inggris bisa. Mungkin ditanya halamannya pun bisa dia. Halaman berapa ini, halaman mungkin bisa dia barangkali. Ya, sekolahnya, kuliahnya 2, pagi petang. Ya, jadi 2 sarjananya sekali, dapat 2 sekali. Pulang jadi kepala desa, jadi lurah. Jadi lurah kada enak katanya jadi lurah. Balik lagi ke pesantren. Wallahu alam. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Masabinal haqqi biman naqulu wasabinal haqqi biman naqulu bismillah. Mahfazna min itika bil isma dhahara min hamatan. Allahumma wa firhatan min al-aqli wa firhatan min al-yaqin wa firhatan min al-iman. Allahumma arina min ad-dunya ma rabbul salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.